Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan 3 hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Dua hikmah sudah kita jelaskan, yakni disyariatkannya ibadah puasa la'allakum tattaqun, ya supaya kalian itu bertakwa. Kemudian yang kedua wala'allakum tashkurun, dan yang terakhir yang terdapat di penghujung dari ayat 185-nya, 186, la'allahum yarshudun, supaya mereka itu mendapatkan ar-rusydu. Apa yang dimaksud dengan ar-rusydu di dalam ayat ini? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ar-rusydu itu bersinonim dengan al-huda, yang artinya hidayah. Rusydun itu sama dengan huda. Dan dua kalimat ini jika disebutkan sendirian maka pasangannya itu akan ikut di dalamnya. Kalau disebutkan ar-rusydu saja, maka makna dari al-huda sudah masuk di dalamnya. Kalau disebutkan al-huda saja, maka ar-rusydu juga masuk di dalamnya. Sebagaimana kalimat iman dan Islam, ketika disebutkan berkesendirian, ketika disebutkan iman saja misalkan, maka berarti Islam sudah masuk di dalamnya. Ketika disebutkan Islam saja, maka berarti masuk di dalamnya makna iman. Demikian pula al-birru wa taqwa. Ini dua istilah yang jika bersanding dua-duanya disebutkan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, al-birru itu punya makna sendiri, at-taqwa juga punya makna sendiri. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, disebutkan misalkan al-birru saja, maka masuk dalam kalimat al-birru itu adalah makna takwa. Kalau disebutkan takwa saja, berarti masuk di dalam makna takwa itu adalah al-birru. Sama juga dengan istilah fakir dan miskin. Ketika disebutkan dua-duanya fuqara wa masakin, berarti fuqara itu punya makna sendiri, masakin punya makna sendiri. Sebagian mengatakan fakir itu lebih parah keadaannya dibandingkan dengan miskin. Jadi kalau disebutkan
sendiri saja, misalkan disebutkan miskin saja, maka masuk di dalamnya makna fakir. Kalau disebutkan fakir saja, masuk di dalamnya makna miskin. Ini yang dikatakan oleh para ulama dengan kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila bergabung dua kalimat ini, dua istilah ini, ijtama'a, ya, iftaraqa, berpisah di dalam makna. Ketika dua-duanya disebutkan, berpisah dalam makna. Masing-masing punya makna. Wa idza iftaraqa, namun apabila dua istilah ini terpisah, tidak bersanding, maka ijtama'a, dia bergabung atau berkumpul di dalam makna. Baik para jamaah. Namun demikian ar-rusydu dengan al-huda, ini dua istilah yang sama jika digunakan atau disebutkan sendiri-sendiri. Ya, sebagaimana tadi makna iman dan Islam, makna al-bir wa taqwa, atau makna fakir dan miskin. Namun apabila dua-duanya bersanding, disebutkan huda, disebutkan juga ar-rusydu, maka dia terpisah dalam makna. Lantas apa maknanya? Al-huda, ini ketika disebutkan dua-duanya, al-huda war-rusydu, bersanding disebutkan dua-duanya. Maka al-huda itu artinya ilmu yang benar. Al-huda artinya ilmu yang benar. Lawan daripada dhalal. Al-huda ini lawan dari dhalal. Dhalal itu berarti kesesatan. Al-huda itu ilmu atau petunjuk yang benar. Ya, sedangkan ar-rusydu ketika bersanding dengan al-huda, maka al-huda untuk terkait dengan ilmu yang benar. Sedangkan ar-rusydu ini terkait dengan amal yang benar. Itu kalau disandingkan antara huda dengan rusydu. Al-huda ini terkait dengan ilmu yang hak, ya, sedangkan ar-rusydu terkait dengan amal yang hak, amal yang benar. Yang lawannya adalah al-ghay. Al-ghay berarti amal yang buruk, amal yang sesat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Sungguh telah nampak jelas ar-rusydu dari al-ghay. Nah, di sini kan disebutkan sendirian, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masuk makna al-huda. Kalau disebutkan dua-duanya, al-huda terkait dengan ilmu yang hak, kemudian ar-rusydu terkait dengan amal yang hak. Al-huda itu lawan dari dhalal, sedangkan ar-rusydu lawan dari al-ghay. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga ketika di dalam ayatus siyam, ayat-ayat tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala'allahum yarsyudun, berarti ya dengan ahkamus siyam, dengan syariat puasa ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan, menghendaki dari para hambanya mereka mendapatkan ar-rusydu. Berarti tadi ya, amalan yang benar. Ya, sehingga amalan yang benar ini menjadikan mereka bisa menapaki jalan kebenaran itu dengan baik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun secara makna istilah yang dikatakan oleh para ulama tentang makna ar-rusydu, ar-rusydu itu ismun jami' likulli ma yursyidun nas ila masalihi dinihim wa dunyahum. Ar-rusydu adalah sebuah nama, sebuah istilah yang jami', yang mencakup segala sesuatu yang menuntun manusia
kepada maslahat dunia dan juga maslahat agama atau akhirat. Jadi segala sesuatu yang menuntun manusia kepada maslahat dunia, kepada maslahat agama, nah itulah disebut dengan ar-rusydu. Dan Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kaitkan dengan ibadah puasa, yang hikmahnya adalah la'allahum yarsyudun, jelas sekali ibadah puasa itu masalih, manafi', maslahat dan manfaatnya itu tidak hanya untuk agama kita saja, untuk kebersihan batin kita, kebersihan hati kita, bahkan juga untuk maslahat dunia. Apa maslahat dunia diantaranya? Dengan keberkahan Ramadan dan juga geliat ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang menyertai ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa maslahat dunianya yang paling bisa dirasakan? Apa ikhwan? Kesehatan jelas, ya kan? Kesehatan jelas. Ada teman kita di rumah sakit, Ustaz, kalau Ramadan itu rumah sakit rada sepi. Ada pasien, tapi rada sepi. Kenapa kira-kira ikhwan? Keberkahan dari ibadah puasa. Keberkahan dari ibadah puasa. Tapi giliran masuk Syawal, gimana? Oh, rame lagi. Ya, makan opor 1 minggu, gitu kan. Barakallahu fikum. Ya. Taib para jamaah. Itu maslahat. Dan Masya Allah itu telah dibuktikan oleh para pakar kesehatan. Jadi apa istilah bahasa Inggrisnya? Fasting ya. Nah, puasa itu ternyata mendetok tubuh kita. Ya. Coba antum perhatikan nanti sebelum puasa, coba antum bercermin. Ya, bercermin before dan after. Begitu ya. Itu beda ikhwan, gitu ya. Beda nanti wajah antum sebulan itu ya berpuasa, itu mungkin jadi glowing, jadi pokoknya jadi good looking lah, begitu ya. Yang tadi perutnya agak buncit mungkin jadi kempes, gitu kan. Barakallahu fikum. Wajahnya juga jadi berubah. Kena mendetok, membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh. Tapi ketika puasanya beneran puasa, begitu ya. Bukan puasa yang 13 jam dia tidak makan apa-apa, tapi kemudian 12 jam berikutnya atau 11 jam berikutnya ya antum balas dendam, begitu ya. 11 jam itu makan terus, begitu kan. Ya yang begitu tentu tidak ngefek. Jadi kalau antum Masya Allah mengikuti aja petunjuk Nabi, coba antum praktekkan. Tidak usah sebulan ikhwan. 1 minggu saja, 1 pekan. Antum buka puasa cukup dengan rutob atau tamer, gitu ya. Kalau mau makan nasi silahkan sedikit saja. Nanti sahur rutob, tamer. Sahur tamer sama air putih. Antum seminggu saja. Coba antum perhatikan. BAB antum pasti warnanya hitam itu. Kenapa kira-kira? Detok, itu mendetok racun yang ada di dalam tubuh. Bayangin 11 bulan mungkin antum makan sembarangan, ya, gorengan semua masuk, begitu ya. Belum lagi yang makanan-makanan cepat saji itu. Nah, itu 1 bulan itu didetok. Ya, walaupun itu tentu bukan fokus tujuan kita. Ya. Tapi demikianlah, faktanya demikian. Faktanya demikian. Memang orang yang puasa itu maslahat dunianya dia dapatkan. Jelas itu. Dan semua amal soleh sejatinya mengandung manafi, masalih dunyawiyah. Namun kan yang ditampilkan oleh Allah dan Rasulnya, yang kemudian difokuskan para hamba Allah supaya fokus ke fadilah-fadilah itu adalah terkait dengan fadilah-fadilah batiniyah. Fadilah-fadilah diniyah, ukhrawiyah.
Bukan berarti duniawiyahnya enggak ada. Pasti ada. Ya, karena Allah itu kemudian menetapkan syariat ini itu juga demi kemaslahatan hidup di dunia ini. Salah satu di antaranya yang paling mendasarnya adalah kesehatan. Jelas itu. Tapi tadi ya, ini bukan menjadi target utama. Jadi kita jelaskan karena demikian faktanya. La'allahum yarsyudun, itu makna ar-rusydu adalah masalih dunyawiyah. Ditambah lagi apa, ikhwan? Apa maslahat dunia? Kejahatan berkurang enggak? Berkurang. Jelas itu. Kejahatan berkurang. Orang yang sedang ikhtiar korupsi saja, saya kira kalau puasa dia rehat dulu lah, gitu. Syawal gaspol lagi mungkin, gitu. Bersiasat lagi. Ramadan itu semua keredam. Tindak kejahatan apapun itu keredam kalau sedang menjalankan ibadah puasa. Kemudian ekonomi juga demikian. Kapan orang-orang miskin, fuqara, masakin, du'afa, mereka lebih menjadi sorotan, menjadi perhatian seluruh kaum muslimin. Bukan berarti di bulan-bulan lain tidak. Tapi yang kita maksudkan, mereka lebih menjadi sorotan untuk menjadi fokus perhatian. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Ya, DKM masjid aja paham kan? Coba infak Ramadan dengan infak bulan selainnya. Gede mana? Mana bendahara masjid? Gede mana? Hah? Atau lihat di pengumuman-pengumuman di meeting masjid itu ya. Masya Allah, ada satu masjid itu ketika ngumumin infak malam taraweh kemarin, ya, 100 juta rupiah. Masya Allah, itu satu malam. Satu malam. Berarti kalau 30 malam, 29 malam, berapa ikhwan? Kalau satu malamnya 100 juta, ya, hampir 3 miliar. Ya, 3 miliar kurang 100 juta. Dan itu ada. Masjid yang Masya Allah infak hariannya ketika bulan Ramadan sampai puluhan sampai ratusan juta, itu ada. Dan itu luar biasa. Coba bandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Belum lagi ada zakatul amwal, zakat mal, zakat fitrinya. Masya Allah. Perputaran uang di bulan Ramadan itu sangat besar. Satu kota saja Balikpapan perputaran uang selama 1 bulan Ramadan, coba antum cek berapa. Artinya apa? Geliat Ramadan itu juga ya berimbas kepada manafi wa masalih dunyawiyah. Baik, para jamaah. Tentu yang jadi fokus kita bukan itu, ya. Namun faktanya memang demikian. Jelas itu. Ramadan dengan ibadah puasanya dan ibadah-ibadah yang mengiringinya yursyidun nas ila masalih ad-dunyawiyah. Mengarahkan manusia atau menuntun manusia kepada maslahat-maslahat dunyawiyah. Dan Masya Allah di bulan Ramadan, terkhusus di Idul Fitri, fuqara, masakin dan du'afa, ya mereka bisa tersenyum sumringah, perut mereka tidak kelaparan, begitu ya. Bahkan mungkin mereka bisa mendapatkan stok ya untuk setahun ke depan. Karena memang aslinya begitu sih. Ya, kalau dana-dana zakat itu kan menuntaskan kemiskinan. Caranya bagaimana? Ya, idealnya kalau ada dana zakat ini, misalkan orang-orang di sekitar kita yang masuk fuqara, masakin, du'afa itu ada berapa? Misalkan 5 kakak. 5 kakak. Ini semuanya du'afa. Nah, itu didata. 5 kakak ini kebutuhan sebulannya berapa? Paham maksudnya? Kebutuhan sebulannya berapa? Taruhlah misalkan dia hidup di Balikpapan, ngontrak, PDAM dan lain sebagainya. Ya, dengan keluarganya yang berbeda-beda, mungkin ada yang anaknya 5. Ya, biasanya orang miskin itu Masya Allah, anaknya banyak-banyak Pak. Gitu. Anaknya banyak-banyak. Orang kaya biasanya anaknya sedikit. Ya. Orang miskin misalkan anaknya 5.
Ya, berarti dia tujuh orang di rumah itu. Dia ngontrak, ya, punya kebutuhan misalkan bulanannya sampai 3 juta. Nah, itu didata. Nanti keluarga yang ini berapa kebutuhannya? Misalkan yang keluarga ini karena anaknya 1 berarti kebutuhannya 2 juta misalkan. Atau 1.500.000 cukup. Nah, itu nanti dari dana zakat itu dia dibekali, ya, dibekali untuk bisa punya bekal setahun ke depan. Paham maksudnya? Jadi kontrakannya dibayarkan 1 tahun, ya. Kemudian bekal untuk dia 1 tahun ke depan itu dipenuhi saat itu juga. Sehingga status dia berubah dari miskin, dari du'afa menjadi status orang yang punya kemampuan. Sehingga harapannya tahun depan, ya, dari dana zakat itu dia punya modal untuk usaha. Dia bisa tenang setidaknya setahun ke depan. Sehingga harapannya nanti Ramadan tahun depan status dia sudah bukan fuqara masakin lagi. Sehingga tertuntaskan itu. Kita bisa menuntaskan fuqara masakin sehingga mereka berubah statusnya. Dan Masya Allah, kalau kemudian ya dituntaskan dengan cara seperti itu, maka berkurang. Jumlah orang miskin itu berkurang. Tiap tahun mestinya berkurang. Dengan apa? Ya dengan potensi dana zakat. Zakat kaum muslimin. Baik, para jamaah. Cuman kadang ya penyalur zakat itu juga mempertimbangkan segala sesuatunya. Karena mohon maaf, ya sebagian kaum muslimin itu ada yang modelnya haji mumpung. Pakai kaidah haji mumpung, paham enggak? Misalkan gini, ini dia du'afa gitu ya. Dikasih kebutuhan dia untuk misalkan dari dana zakat setahun ke depan. Misalkan ini ya. Setahun ke depan. Barakallahu fikum, berarti dia dikasih berapa? 36 juta kan? Kalau kebutuhannya 3 juta. 36 juta digebroin gitu ya. Dikesin. Ini 36 juta ini untuk bekal kamu setahun ke depan. Orang tidak pernah punya duit segitu, tidak mengerti manajemen keuangan, ya. Itu kadang mohon maaf, dia tidak ngerti. Wih, kita dapat uang gede, mau diapain nih? Paham maksudnya? Tiba-tiba bukan dia pakai bayar kontrakan, dia bukan beli beras, beli kebutuhan pokoknya, dipakai modal usaha supaya berputar ini uang, menghasilkan banyak keuntungan. Tapi yang dipikirannya apa? Mumpung ada duit. Haji mumpung. Akhirnya motor dia yang butut, padahal masih bisa dipakai, diganti motor baru. Beli NMAX 36 juta. Keren kan? Oh, bergengsi ikhwan. Benar tidak? Tapi sekali habis. Bulan depannya gigit jari lagi. Dijual motornya apa? Iya, masih 36 juta. Pasti turun. Nah, ini juga penting ya. Artinya edukasi manajemen keuangan itu juga penting. Karena banyak orang yang tidak tahan ketika dapat uang besar. Antum pernah dengar yang satu kampung tanahnya kena tol, semuanya beli Pajero itu. Pernah dengar itu berita itu? Disangkanya punya mobil itu keren, bergengsi begitu. Dia lupa, mobil itu ada pajaknya. Ya, berapa pajak Pajero? Nggak ada yang tahu karena nggak punya. Taruhlah 6 juta, setahun 6 juta. Belum bensinnya, ya belum CC-nya boros. Orang nggak mikir ke situ kan, mikirnya, wih, saya punya duit 1 miliar ini. Ya, dia nggak ngerti memanage uang ini kayak apa. Nah, kadang itu jadi pertimbangan juga gitu. Orang mungkin ya orang tidak pernah punya duit, ketika dapat duit gede itu dia nggak ngerti harus diapain. Kemudian nafsunya, gengsinya tinggi, akhirnya dibelikan bukan untuk kebutuhan pokoknya. Ini kadang jadi masalah juga. Nah, bisa juga sebetulnya ya diedukasi dulu, diamanahi dulu, dipeseni dulu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, itu ya di antara masalih-masalih dunyawiyah ya dengan adanya bulan Ramadan, dan ini sangat luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apalagi
manafi' dan masalih diniyah. Dan ini yang paling inti. Ya, semua manfaat, ya semua maslahat ukhrawiyah itu akan didapatkan oleh kaum muslimin ketika dia benar-benar menjalankan ibadah puasa itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya. Ada banyak gitu ya, kenangan-kenangan indah masing-masing dari kaum muslimin ya ketika mereka memasuki bulan Ramadan. Ya, artinya dari perjalanan Ramadan yang kita lalui, ya, di antara antum mungkin ada yang sudah pernah 30 kali menjalankan ibadah Ramadan dari semenjak akil baligh. Akil baligh usia 15 tambah 30, berarti sekarang usianya berapa? 45. Antum yang saat ini usianya 46, berarti setidak-tidaknya berapa? 30 tahun. 30 kali berarti antum menjalankan ibadah Ramadan. Berarti 30 malam qadar yang seharusnya sudah antum dapatkan. Kan begitu ya? Masya Allah. Yang usianya sekarang 60 tahun. Akil baliknya usia 15 tahun. Berarti sekitar 45 kali. 45 kali. Dia mendapatkan bulan Ramadan dengan seabrek fadilahnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari perjalanan-perjalanan Ramadan ini, idealnya kan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya selalu ada peningkatan. Idealnya kan begitu, ikhwan. Karena semakin kita berusia, seharusnya semakin lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus selalu kita harus kita cita-citakan. Harus kita rencanakan, diplanningkan. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Nanti ganti Ramadan tahun berikutnya juga kita tetapkan ya cita-cita itu. Ramadan tahun berikutnya harus lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Dan demikian seterusnya. Nah, dari perjalanan itu sekian puluh, mungkin sekian belas, tergantung usia kita masing-masing. Pasti ada Ramadan-Ramadan yang begitu berkesan. Begitu kan? Nah, ketika kita mendapatkan Ramadan yang berkesan itu jadikan kenangan yang baik untuk kemudian kita menatap Ramadan yang kita hadapi ini. Ya. Ada teman cerita jadi jamaah bercerita kepada saudara kita ini. Ustaz, ini saya Ramadan tahun ini Ustaz begitu berkesan. Kenapa Pak? Baru Ramadan kali ini saya bisa baca Quran dengan huruf Arabnya. Mungkin usianya kepala 5 saat bicara seperti itu. Hanya Ramadan tahun ini, di Ramadan saat ini, begitu berkesan kepada saya. Kenapa? Karena saya baca Quran sekarang, tadarus Quran itu Ustaz, saya baca Arabnya. Loh, sebelumnya gimana Pak? Nggak baca Arab. Terus yang dibaca apa? Tulisan Latinnya. Kan suka ada mushaf terjemah itu para jamaah. Di atasnya tulisan Arabnya. Kemudian di bawahnya Latin. Latin itu huruf abjad. Huruf abjad ABCD. Tapi kemudian disesuaikan dengan bacaan ayatnya. Jadi kalau alif lam mim pakai Arab kan 3 huruf, alif, lam dan mim, ya. Nah, kalau bacaan Latinnya A L I F gitu. Alif, L A M, lam, M I M, mim. Nah, dia baca yang itunya. Baca Latinnya. Baru Ramadan tahun ini Ustaz saya bisa baca Arabnya. Berarti kan ada apa, ikhwan? Ada kemajuan. Ada kemajuan. Jadi itu begitu berkesan Ramadan itu. Nah, coba antum cari, tafakuri lagi, ingat-ingat lagi, kapan nih Ramadan yang begitu berkesan dalam hidup? Oh, tahun lalu Ustaz, Ramadan saya begitu berkesan. Kenapa? Karena saya ditemani istri. Ya. Masya Allah, kan bisa jadi begitu kan? Karena sebelumnya bujangan gitu. Tahun lalu itu saya nikah, ya, dan dekat Ramadan. Jadi Ramadan
terasa lebih berkesan dan begitu indah. Kenapa? Karena bersama dengan istri, ya. Bersama bareng beribadah. Dulu ibadahnya sendirian karena jomblo begitu. Nah, sekarang ada istri, alhamdulillah. Ya, ada kenangan-kenangan yang begitu indah dalam peribadatan. Mungkin juga ada yang merasakan Ramadan berkesan itu ketika Ramadan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi dengan iktikafnya. Masya Allah. Nah, itu coba kembali dicari, ditafakuri untuk kemudian dipraktekkan lebih baik lagi di masa-masa Ramadan yang akan kita jalani ini. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, maka berusaha untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik. Dan dicatat ikhwan, ya. Antum punya target apapun, punya rencana apapun, dicatat. Nanti dievaluasi saat kita sudah selesai menjalani. Tercapai enggak apa yang kita targetkan itu? Ya. Misalkan gini, antum mentargetkan kebaikan diniyah, kebaikan agama di bulan Ramadan ini 20 target, misalkan. Infaknya, tarawehnya, tadarus Qur'annya, berapa kali hatam. Kemudian misalkan baca tafsir, surat apa atau juz berapa. Antum targetkan aja. Targetkan, ya, sambil kemudian terus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan taufik dan inayah untuk bisa menuntaskan apa yang kita targetkan ini. Antum yang pernah setoran 30 juz misalkan, tidak pernah murojaah nih, ya, antum targetkan, ya Allah, ya, saya harus mutkin misalkan 5 juz terakhir, ya. Hatam 1 kali, kemudian murojaah bolak-balik 5 juz terakhir. Berarti juz 30 sampai juz 26. 26, 27, 28, 29, 30. Nanti Ramadan tahun berikutnya, mutkinkan lagi apa yang sudah pernah kita setorkan dari hafalan Quran. Ya, ditambah lagi, jadi 10 juz. Apapun itu dari kebaikan. Ya, target infak. Ya, pernah kita sampaikan ya. Target infak ini juga penting, ikhwan. Ya, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan kepada kita, terutama infak di malam hari, yang di situ ada harapan besar. Infak itu bertepatan, salah satu di antara infak itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kita kalau nggak salah pernah jelasin gitu ya. Targetkan tiap malam sesuai kemampuan antum. Misalkan saya punya target 300.000 infak tiap dalam satu Ramadan, tiap malamnya totalnya 300.000. Berarti kalau dipecah jadi 10.000 tiap malam. 10.000. Tidak ada masalah. Ya, dan itu mesti direncanakan dari sekarang, disisihkan uang. 300.000 ikhwan, nyisihkan 300.000 ini enggak mudah. Kalau antum tidak sisihkan, khusus untuk malam Ramadan, terlalu banyak godaannya. Bisa jadi kepake, aduh pengen ngopi dulu sama teman-teman. Aduh ini, aduh itu. Nanti lagi aja dah. Infak itu kan hukumnya sunnah. Akhirnya begitu. Sisihkan. Kalau bisa pecahan 10.000 itu sudah disisihkan 30 atau 29. Tiap malam antum masukkan 10.000 sambil tarawehan atau sambil sholat isya. Pokoknya malam hari. Dengan harapan apa? Ada di antar 10.000 itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Artinya jangan sampai bolong ini. Ustaz, saya bisa lebih dari 300.000. Ya, berapa? 3 juta. Oh, alhamdulillah. Karena gaji saya 20 juta. Anak baru 1. Ya. Istri juga alhamdulillah punya penghasilan. Ya, punya home industry misal. Jadi ya kalau gaji 20 juta, 3 juta disisihkan masih bisa Ustaz. Oh, alhamdulillah. 3 juta sisihkan. Sisihkan dari sekarang. Lembaran merah itu 30. Nanti tiap malam masukkan 100.000. Antum bisa lebih dari itu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Uang dingin saya 100 juta di rekening. Ya. Uang panas mungkin bisa ratusan juta. Ya. Tahu uang dingin kan? Uang yang disimpan di kulkas itu. Ya. 100 juta. Kayaknya bisa Ustaz. Tiap malam saya 1 juta bisa. Alhamdulillah. Berarti sisihkan 30 juta.
masih sisa 70 juta. Kan begitu. Berarti tiap malam berapa? 1 juta. Gimana masukinnya? Mana kotak infak di sini? Enggak ada kotak infak. Kotak infak lubangnya segede apa, ikhwan? Kalau 1 juta masuk nggak? Orang masukin 1 juta ke kotak infak ini masuk nggak? Kayaknya nggak masuk. Antum pasang QRIS gitu. Pasang QRIS masjid, rekening masjid. Orang kan tinggal cepret gitu saja. 1 juta tiap malam. Masya Allah. Dari 1 juta tiap malam itu berarti akan ada berapa? Akan ada 1 juta yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan itu harus direncanakan, dicatat, kemudian ada aksinya, disisihkan. Kalau tidak seperti itu berat, ikhwan. Ada saja. Akhirnya keambil lagi. Tidak jalan apa yang dikomitmenkan. Kan begitu. Taib para jamaah. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh terkait dengan amaliyah infak. Dan itu harus start dari malam pertama. Ini mohon maaf. Malam pertama itu seringkali biasa-biasa saja kan gitu ya. Kenapa? Kadang habis isya juga karena kita beda dengan pusat gitu ya. Di Jakarta kan sidang isbatnya diumumkan kapan? Kapan ikhwan? Artinya di kita sudah maghrib, di sana kan belum maghrib. Nanti pengumumannya biasanya habis isya kan. Habis isya di sana, berarti di sini sekitar mungkin 8:30, jam 9 gitu kan. Nah kadang ada orang ya, itu santai-santai aja di malam pertama. Padahal ya, sebagian penjelasan ulama mengatakan bisa jadi Lailatul Qadar itu di malam pertama. Kan nggak ada yang tahu. Taib, memang dari sekian banyak hadis Nabi menyampaikan seringnya ada di 10 malam terakhir. Di malam-malam ganjil. Tapi kata para ulama, ini tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu ada di malam-malam selain 10 terakhir Ramadan. Bisa jadi malam pertama. Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Maka startnya, gaspolnya itu dari malam pertama. Antum malam pertama, apa yang sudah antum rencanakan, itu sudah mulai ditunaikan. Oh, sudah ada laporan sidang isbat, pengumuman dari sidang isbat. Berarti malam ini kita taraweh. Nah, kita kan agak lambat begitu ya, karena nunggu pengumuman di sana. Barakallahu fikum. Nah, antum mulai di situ, mulai tadarus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kemudian mulai berinfak. Mulai apa lagi? Mulai berzikir, ya, mulai menahan segala sesuatu yang bisa merusak pahala puasa kita. Dan demikian seterusnya. Ya, sehingga para jamaah, jika kita merencanakan segala sesuatu, bahkan mencatat ya segala sesuatu, dicatat ikhwan ya. Jangan ada di benak saja. Yang di benak kita itu sering hilang. Paham maksudnya? Antum sering gak merencanakan kebaikan, tapi di alam pikiran saja, di hati. Saya pengen ini, saya pengen itu. Nanti saya mau ini, saya nanti mau sholat ini. Cuman bayangan di hati, adanya di pikiran kita. Sering terlaksananya atau sering lewat? Sering lewat saja. Makanya dicatat. Dicatat ikhwan. Ya. Apa yang kita targetkan untuk Ramadan ini? Catat. Kalau bisa pajang di tempat yang antum tiap saat bisa lihat. Gitu ya. Dicatat. Sehingga ngerti, oh ini target saya, ini cita-cita saya. Supaya tidak lupa. Nah, ini waktunya masih ada, ya sekitar beberapa hari ke depan. Silahkan mulai bikin oret-oretan. Ya. Catat apa yang antum inginkan dari kebaikan-kebaikan. Doa juga demikian. Antum pengen apa saja ya di tahun ini, antum catat, ya Allah saya pengen ini. Cari doanya, doa yang terkait dengan keinginan kita apa nih? Baik terkait dengan kemaslahatan dunia, lebih-lebih terkait dengan kebaikan agama kita. Barakallahu fiikum. Kebiasaan-kebiasaan buruk
yang mungkin masih ada pada diri kita, kan kita dengan Ramadan ini mesti jadikan wasilah untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini. Nah, latihannya 30 hari ini di bulan Ramadan. Nah, itu catat. Ya Allah, saya pengen ini kebiasaan buruk saya, ya, kalau bisa hilang sama sekali. Antum catat di catatan pribadi antum, ya. Untuk kemudian nanti antum berjalan menjalani Ramadan sesuai dengan prosedur ini. Apa yang dicita-citakan. Ya, tentu masing-masing kita berbeda targetnya, berbeda harapan-harapannya, berbeda permasalahan yang sedang dihadapinya, begitu kan? Barakallahu fikum. Yang sudah mapan ekonomi mungkin tidak terlalu memikirkan. Tapi ada di sana mungkin yang sedang kesusahan, gitu ya. Dia pengen mendapatkan rezeki yang lebih berkah lagi, gitu ya. Maka cita-citakan, ya, ditetapkan di dalam perencanaan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, kekuatan dan juga keberkahan dari setiap langkah, ya, yang akan kita jalankan nanti di bulan Ramadan. Baik para jamaah, alhamdulillah sampai di sini saja. Berarti kita sudah selesai membahas 3 hikmah dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, semoga 3 hikmah itu menjadi kurikulum bagi kita, ya, menjadi target utama, ya, di dalam target-target pencapaian yang kita harapkan, ya, dengan wasilah Ramadan ini. Baik, sampai di sini saja kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.